Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Baik ada yang di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing, kita boleh bersama-sama menyatukan hati, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita bersyukur tadi liturgi sudah menyampaikan bahwa hari ini adalah Minggu Palmarum. Minggu di mana kita memulai Minggu Paskah. Setelah Minggu Palmarum ini kita akan masuk dalam Malam Passion dan seterusnya kita akan masuk dalam Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Minggu Palmarum ini kita bersama-sama memperingati, menghayati, melihat kembali, memaknai apa artinya Yesus memasuki kota Yerusalem. Apa artinya ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, karena itu pada saat ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-40. Ayat yang ke-44. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya mengajak kita bergantian membaca, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita yang ada di rumah masing-masing. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 28. Bapak Ibu Saudara ayat 29, demikian seterusnya. Nanti kita akan baca ayat 44 bersama-sama. Saya akan mulai Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-44. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Bersama-sama dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan Yesus memasuki Yerusalem memang adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat kisah tadi, bagaimana Yesus dielu-elukan. Semua orang bersorak meninggikan Yesus. Semua orang bersuka cita mengelukan Yesus Sang Raja. Tetapi kalau kita memaknai sebenarnya,
Kalau Yesus sendiri memaknai perjalanan itu, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perjalanan Yesus memasuki Yerusalem adalah sebuah perjalanan ketaatan. Bukan perjalanan yang wah, bukan perjalanan kepopuleran, tapi sebuah perjalanan ketaatan. Karena ketika Yesus masuk ke Yerusalem, maka perjalanan untuk memulai penderitaan, perjalanan untuk memulai kesengsaraan yang akan ditanggung Yesus untuk karya penebusan dan penyelamatan dunia, itulah yang Yesus jalani. Mengapa Yesus memilih jalan ini? Mengapa Yesus memilih jalan ketaatan ini? Yesus sudah mempersiapkan semuanya untuk perjalanan ketaatan ini. Dan dia memilih untuk taat. Total taat. Karena Yesus tahu, ketaatan itulah yang paling penting, yang sangat penting, dan sangat berharga, yang Tuhan mau Yesus nyatakan, dan juga bagi semua orang yang percaya dan menerima Dia. Satu ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Ada banyak orang berkali-kali berdoa, berulang-ulang berdoa, terus-menerus berdoa, tetapi tanpa ketaatan, maka semuanya itu akan sia-sia. Yesus melihat betapa berharganya, betapa pentingnya sebuah ketaatan. Dan Yesus tahu, sebagai manusia, bahkan kita pun yang sudah percaya kepada Tuhan, sangat sulit untuk menerapkan dan melakukan ketaatan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memilih jalan ketaatan ini. Ketika dia masuk ke Yerusalem, ketika bagian ini, skenario ini memang harus Yesus jalani sebagai bentuk demonstrasinya, peragaannya, pernyataannya kepada Tuhan dan kepada semua orang termasuk kepada kita bahwa dia memilih jalan ketaatan. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam kisah Yesus dieluk-elukan ini, sebenarnya yang Yesus lakukan, perjalanan ketaatan Yesus itu, ketaatan yang Yesus lakukan sebenarnya membuka banyak kesempatan kepada kita semua. Perjalanan ketaatan Yesus lakukan pada waktu itu membuka banyak juga kesempatan. Kita akan melihat dari kisah ini dan kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat kesempatan apa yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan, berikan melalui perjalanan ketaatan ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketaatan Yesus membuka kesempatan kepada kita untuk melayani dengan sukacita. Nah kalau kita lihat kisah ini, ayat 29 sampai dengan ayat 36. Bagaimana dalam kisah ini kita melihat Yesus sudah mempersiapkan semuanya untuk perjalanan ketaatan ini. Jadi di dalam perjalanan ini, Yesus sudah meminta murid-muridnya untuk mendapatkan seekor keledai. Murid-muridnya bersukacita melakukannya. Karena apa yang dikatakan Yesus tepat terjadi. Mereka pun pergi mencari keledai untuk maksud perjalanan Yesus. Dan si pemilik keledai pun dengan sukacita meminjamkan keledainya.
Dan kalau kita lihat dalam kisah ini, bagaimana murid-murid pun dengan sukacita menghamparkan pakaian mereka di atas keledai, kemudian menolong Yesus untuk naik ke atas keledai. Bahkan juga tadi dikisahkan bahwa murid-murid juga menghamparkan pakaian mereka di jalan. Dan ini semua dilakukan dengan sukacita. Mereka melayani dengan sukacita. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus memasuki Yerusalem, ketika Yesus melakukan perjalanan ketaatan ini, lihatlah. Yesus memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk bersukacita melayani Dia. Yesus membuka kesempatan kepada pemilik keledai pun untuk memberikan apa yang dia punya, untuk kemudian Yesus pakai. Dan dia melakukan itu dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan Yesus itu memberikan kesempatan untuk setiap kita dapat melayani Dia dengan sukacita. Namun, masalahnya adalah seringkali pelayan kita saat ini kita lakukan tanpa sukacita. Saya yakin tidak ada di sini ya. Semua di sini penuh sukacita. Amin. Yang di rumah juga penuh sukacita ya. Gak ada beban berat. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Alkitab memberikan gambaran tentang sukacita surgawi yang dapat kita cicipi selama kita masih berada dalam dunia ini. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Sukacita surgawi itu adalah sukacita ketika kita melayani Tuhan. Jadi waktu kita melayani Tuhan, kita bersukacita, sebenarnya kita sedang apa? Kita sedang mengalami, mencicipi sukacita surgawi. Kita yang ada di dunia ini mencicipi sukacita surgawi. Karena ketika kita melayani Tuhan, kita bersukacita, kita mengenal dan melihat diri kita sebagaimana Tuhan mengenal dan melihat diri kita. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, yang kita jumpai adalah pelayanan menjadi beban. Habis pelayanan mungkin orang bisa marah-marah. Setelah pelayanan mungkin orang menjadi kecewa. Setelah melayani orang bisa sakit hati dan sebagainya. Mengapa? Mengapa pelayanan tidak menjadi sukacita? Padahal Alkitab jelas menggambarkan ada sukacita surgawi. Kita diberi kesempatan untuk mencicip sukacita surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin permasalahannya adalah kita tidak melihat bahwa sebenarnya ketika kita melayani Tuhan, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebenarnya bukan dalam ketaatan kita, tetapi ketaatan Tuhan. Hanya dengan ketaatan Tuhan, kita dapat melakukan pelayanan kita. Ketaatan Yesus yang mau disalibkan bagi kita, itulah yang membuka jalan untuk kita bisa melayani Tuhan itu dengan sukacita. Kenapa? Karena sejujurnya Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah pemberontak-pemberontak. Kita ini adalah orang yang sulit dibentuk. Kita ini semua adalah orang yang mau-maunya sendiri. Dan seringkali lupa, bukan karena ketaatan kita, tetapi ketaatan daripada Yesus sendiri. Ya, seringkali kita jumpai ya dalam pelayanan, susah untuk bersatu hati, betul? Susah untuk sepakat, susah untuk mengikuti segala sesuatu yang ditetapkan. Bahkan di dalam diri kita pun ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pelayanan. Bahkan kita mengatur kalau bisa. Setelah saya pelayanan saya begini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingatlah senantiasa
bukan dengan ketaatan kita, tetapi ketaatan Tuhanlah, ketaatan Yesuslah yang membuka pintu bagi kita untuk bisa melayani Tuhan. Nah, kalau kita sadari itu, saya percaya kita bisa melayani dengan sukacita. Memang kadang-kadang banyak hal yang sulit kita terima, betul? Dalam hidup kita. Sulit kita terima. Tapi ingatlah, belajar untuk meletakkan hati kita yang memberontak ini, hidup kita yang memberontak ini, kita mau serahkan kepada Tuhan yang sudah melakukan ketaatan yang total. Dan di dalam ketaatannya lah kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau masih ada belum sukacita, periksa hati kita. Mungkin saya masih memberontak Tuhan. Mungkin saya belum taat. Saya tidak mampu taat Tuhan. Tapi kiranya saya dimampukan di dalam ketaatan Tuhan. Jadi ketaatan Tuhan, perjalanan ketaatan itu membuka kesempatan untuk orang melayani dengan sukacita. Termasuk kita semua yang ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, apa yang Yesus lakukan dalam perjalanan ketaatan ini? Kita melihat ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Ketaatan Yesus membuka kesempatan kepada kita untuk menjadi penyembah yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-37 sampai 40, ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, murid-murid semuanya bersorak, banyak orang juga bersorak-sorak. Mereka bersorak karena apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka mendengar berita tentang Yesus. Di sini dikatakan mereka melihat, mendengar cerita tentang mujizat Yesus. Oh, Yesus datang menyembuhkan penyakit, melepaskan orang dari kuasa iblis. Yesus datang memberikan banyak mujizat, yang lapar dikenyangkan. Ayo ikut Tuhan Yesus. Ayo bersorak bagi Tuhan Yesus. Inilah yang dipahami oleh para murid dan juga orang banyak pada waktu itu. Mereka semua menyambut Yesus. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Murid-murid semua memuji, bersorak. Memang Yesus layak ditinggikan. Ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar, karya-karyanya yang hebat, mujizatnya, memang Yesus layak ditinggikan. Karena itu dalam ayat 40 Yesus katakan, ketika orang Farisi berkata, Yesus tegurlah itu murid-murid. Yesus katakan, kalau mereka tidak memuji, maka batu-batu ini akan berteriak. Tidak salah memuji, bersorak, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah pujian yang diserukan itu lahir dari pengenalan yang benar akan Yesus? Serta pemahaman yang benar akan karya dan rencananya. Itu yang penting. Pengenalan kita akan Tuhan itu, pemahaman akan karyanya itu, benar enggak? Itu yang penting. Karena perjalanan Yesus ke Yerusalem, perjalanan Yesus dielu-elukan ini, perjalanan ketaatan Yesus ini, ternyata membuka semua kenyataan yang ada. Bahwa orang-orang yang berseru, haleluya, hosana, terpujilah Tuhan, diberkatilah Tuhan. Mulut yang sama memuji Tuhan. Mulut yang sama yang kemudian berkata, salibkan dia. Karena mereka memuji, bersorak, menyembah, tapi tidak punya pengenalan yang benar. Siapa Yesus yang mereka sembah? Karena mereka memuji, menyembah dan bersorak, tidak memiliki pemahaman yang benar akan karya Tuhan. Mesias yang dimaksud itu yang seperti apa?
Pemahaman yang salah. Sehingga kuat dan akhirnya tidak sampai 1 minggu mereka sudah berseru, salibkan Yesus. Salibkan Yesus daripada pilih Barabas. Daripada pilih Yesus untuk dibebaskan. Lebih baik pilih Barabas untuk dibebaskan. Salibkan Yesus. Lihat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan pikir ini hanya terjadi pada zaman Yesus. Bisa jadi ini bisa terjadi dalam zaman kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kalau kita tidak punya pemahaman yang benar akan karya penyelamatan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita pun dapat demikian. Mulut yang sama memuji Tuhan, tapi mulut yang sama menyangkal Tuhan. Mulut yang sama berkata haleluya, amin, firman Tuhan luar biasa. Tapi mulut yang sama meragukan kebenarannya. Mulut yang sama berkata Tuhan aku berserah kepadamu. Tapi mulut yang sama aku tidak percaya padamu Tuhan. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ketaatan Yesus atau perjalanan ketaatan Yesus ini membuat kita merefleksi lagi kehidupan kita. Penyembahan kepada Tuhan tanpa pengenalan yang benar akan Dia, itu akan menjadi penyembahan yang kosong. Dan penyembahan dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, itu akan membawa kita itu kepada kekuatan iman, bukan emosi semata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, soal penyembahan bukan hanya, saya katakan, bukan hanya sekedar ekspresi kita. Bukan hanya soal emosi kita. Tapi apakah itu menambah iman kita? Apakah iman kita itu makin kuat? Karena penyembahan kita bukan dibuktikan di gereja ini. Penyembahan kita itu dibuktikan ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Kita bisa membuktikan di gereja ini. Kita bisa membuktikan ketika memuji Tuhan. Wah, nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Mengeluarkan air mata. Wow, resep banget gitu ya. Tapi masalahnya hati kita resep gak? Iman kita bertumbuh gak? Nanti dibuktikan waktu pergumulan datang. Badai datang. Bisa gak kita tetap memuji Tuhan? Atau kita lari meninggalkan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengubah pengetahuan kita tentang Tuhan menjadi pengenalan akan Tuhan? Dengan mengambil setiap kebenaran yang kita pelajari tentang Tuhan. Menjadi bahan untuk direnungkan di hadapan Tuhan. Yang membawa kita kepada doa, penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Selalu dikaitkan dengan kebenaran. Kebenaran yang kita tahu tentang Tuhan. Itu kita nyatakan dalam pujian dan penyembahan kita. Dan itu seharusnya memperkuat iman kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jadi saya percaya ya, semangat itu ada di dalam hati kita. Kita memuji dengan semangat luar biasa. Yes, tapi jangan lupa semangat itu harus ada di dalam hati kita. Waktu goncangan datang, nah disitulah pujian penyembahan kita itu dibuktikan. Ketika badai datang, pergumulan datang, disitulah buktinya Bapak Ibu Saudara. Dan kembali lagi, ketaatan Yesuslah yang memampukan kita untuk kita bisa Tuhan. Aku mau kiranya pujian dan penyembahanku itu menambah imanku, memperkuat imanku kepada Tuhan. Maka lakukan pujian dan penyembahan setiap hari dalam hidup kita. Tambahlah kuat dalam iman, dalam ketaatan Tuhan. Sehingga kita dapat menghadapi berbagai pergumulan, berbagai badai dalam hidup kita. Dengan iman yang kuat yang ada di dalam Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana perjalanan ketaatan Yesus itu. Mengajarkan bahwa seseorang itu harus memiliki penyembahan yang benar. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Pemahaman yang benar akan karya Tuhan. Itulah yang memampukan seseorang itu pada akhirnya untuk bisa menyembah yang benar kepada Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, kita akan melihat ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Di dalam bagian ini dikatakan Yesus menangisi kota Yerusalem. Dan Yesus berkata bahwa betapa baiknya jika pada hari ini Yerusalem dan penduduknya itu mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera Tuhan. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, perjalanan ketaatan Yesus ini membuka kesempatan kepada kita untuk memiliki damai sejati. Nah, kalau kita lihat dalam bagian ini, ayat 29 disebutkan Yesus memilih kota Betfage. Itu dekat Bukit Zaitun. Kenapa pilih tempat ini? Kenapa mulai dari sini? Karena Bukit Zaitun diyakini orang Yahudi pada waktu itu sebagai tempat ya di mana Mesias yang dinantikan itu akan muncul. Jadi Yesus sudah mempersiapkan. Dia ingin menyatakan dirinya bahwa aku adalah Mesias. Tapi bukan Mesias seperti yang ada dalam bayangan orang Yahudi. Yesus menyatakan bahwa dirinya Mesias seperti apa yang Allah maksudkan. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini, Yesus juga memilih menunggang keledai dan bukan kuda. Yesus bukan menunggang kuda tetapi menunggang keledai. Dan kalau kita bandingkan Zakaria 9 ayat 9, sebenarnya ini merupakan penggenapan daripada nubuat dalam Zakaria 9 ayat 9. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus memilih keledai karena ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Jadi pada waktu itu kalau seorang raja masuk kota dengan memakai kuda, berarti kota itu atau negara itu dalam keadaan perang. Nah tetapi Yesus memilih memakai keledai, ingin menunjukkan bahwa apa? Kota itu atau negara itu, ya raja yang menaiki seekor keledai adalah dalam keadaan damai. Jadi dengan kata lain Yesus ingin menunjukkan, aku adalah Raja Damai. Akulah kedamaian sejati. Dan dengan demonstrasi Yesus ini, peragaan Yesus ini, Yesus ingin mengkontraskan Bapak Ibu Saudara. Ini Yesus ini luar biasa ya, dia seorang pernyataan firman yang luar biasa. Karena dalam peragaan yang dilakukan, dia ingin mengkontraskan kenapa dia memilih Yerusalem, masuk dalam kota Yerusalem dan memilih memakai seekor keledai dan menyatakan dirinya adalah Mesias, dirinya adalah Raja Damai. Karena dia ingin mengkontraskan apa yang terjadi di tengah-tengah kota Yerusalem. Yerusalem itu maksudnya kota damai. Jadi kata Yerusalem itu adalah damai ya. Kota Yerusalem artinya adalah kota damai. Tapi kalau kita lihat justru Yerusalem tidak ada damai. Sulit orang menemukan damai. Yang ada kerusuhan, perebutan tahta, pembunuhan yang terjadi. Bapak Ibu ingat ketika Yesus masih berusia di bawah 2 tahun, Herodes Agung memerintahkan pembunuhan anak-anak. Nah itu terjadi di Yerusalem. Dan itu yang membuat Maria dan Yusuf akhirnya pergi meninggalkan Yerusalem dan mengungsi ke Mesir. Kita juga tahu peristiwa Yohanes Pembaptis yang mati, dipenggal kepalanya karena Raja Herodes tadi. Seharusnya dia bisa saja menarik perintah untuk membunuh, tapi dia memilih untuk tetap membunuh demi permaisuri tercinta. Jadi orang bisa sembarang bunuh di Yerusalem. Nah Yerusalem yang katanya kota damai, Yerusalem yang adalah kiblat rohani seluruh umat Israel. Tetapi sebagai sebuah kota
Yerusalem tidak memancarkan damai. Sehingga kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, wahai katanya, betapa baiknya jika hari ini kau mengerti apa yang perlu damai sejahteramu. Tapi itu tersembunyi bagi matamu, kata Yesus. Kita lihat bahwa damai tersembunyi dari Yerusalem, sang kota damai. Bahkan di Yerusalem, Yesus sang damai sejati itu dibunuh. Nah ini ironis, tragis Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu di dalam setelah ini pada tahun 70 Masehi, kota Yerusalem, bait Allah itu hancur. Kalau kita melihat dalam sejarah Bapak Ibu Saudara. Hancur dalam perang Yahudi Romawi yang pertama. Memang hancur semua Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus berkata, engkau tidak mengetahui. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ya, Yerusalem yang disebutnya namanya adalah kota damai. Tetapi tidak ada damai. Damai tersembunyi. Bahkan Yerusalem membunuh sang damai sejati. Yerusalem kehilangan momentum kekal yang Tuhan beri. Engkau dikatakan tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Kenapa? Karena tadi tidak ada damai dalam kota Yerusalem. Nah dari bagian ini kita melihat Bapak Ibu Saudara. Damai seringkali tersembunyi. Bahkan terbunuh dalam kehidupan manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia tidak sungguh menjadikan Yesus itu Mesias dalam hidupnya. Tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu Mesias dalam hidupnya. Penyelamat total dalam hidupnya. Itu yang membuat damai kita tersembunyi. Tidak ada damai di hati. Bahkan keberadaan kita mungkin bisa membuat tidak damai orang lain. Karena apa? Karena tidak kembali melihat kepada kehidupan Tuhan. Sudahkah saya, sudahkah aku menyembah Kau sebagai Mesias yang sungguh-sungguh dalam hidup? Atau tadi Bapak Ibu Saudara, karena menjadikan Yesus sebagai Mesias dalam pengertian sendiri. Oke, menyembah Yesus sebagai Mesias tapi dengan pengertiannya sendiri. Tidak damai juga. Karena damainya itu menurut ukurannya sendiri. Karena itu Rasul Paulus dalam surat Filipi mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus. Bukan damai kita sendiri. Nah kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak menjadikan Yesus itu betul-betul Mesias dalam hidup kita. Mungkin yang jadi Mesias itu adalah diri kita sendiri. Yang menjadi Raja damai itu diri kita sendiri. Atau mungkin kepentingan kita, keperluan kita. Atau kita menjadikan Yesus itu Mesias dalam pemikiran kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Seringkali inilah yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat, wah rohani banget gitu ya. Wah kayaknya bertumbuh banget tapi satu titik dia benar-benar kecewa sekali dengan Tuhan. Dia marah sekali dengan Tuhan. Ada sebuah paradoks yang terjadi dalam hidupnya. Nah ini disebabkan tadi Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia menyembah Tuhan. Menjadikan Tuhan itu Mesias tapi sesuai dengan caranya sendiri. Karena Tuhan mau, Yesus mau betul-betul menjadi damai yang sejati di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Sangat sering kita menyamakan kedamaian itu dengan ketidakhadiran. Ya, jadi damai itu berarti tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada kecemasan, tidak ada stres. Ya, tidak ada kegaduhan, tidak ada pandemi, tidak ada sakit penyakit. Pokoknya damai itu berarti bebas.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kedamaian bukanlah ketidakadaan atau ketidakhadiran hal-hal tersebut dalam hidup kita. Damai berarti kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Yesus Raja Damai. Kehadiran Yesus Sang Damai Sejati. Karena itu, damai itu selalu tersedia bagi kita. Tidak peduli apapun keadaan kita. Jadi dalam keadaan apapun, mari kita memilih untuk menyatu dengan Yesus Sang Damai Sejati itu. Sehingga kita dapat menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita senantiasa mengingat bahwa ketaatan Yesus itulah yang membawa damai sejati itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan Yesus membuka kesempatan kepada kita untuk melayani dengan sukacita, untuk menyembah dengan benar, dan memiliki damai yang sejati. Selamat memasuki Minggu Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Ampuni kami Tuhan. Karena kami seringkali lupa bahwa kami seringkali menjadi pemberontak-pemberontak yang mencoba melayani Tuhan. Sehingga pelayanan kami tidak mendatangkan sukacita. Biarlah kami senantiasa mengingat bahwa ketika kami melayani Tuhan, kami melayani karena ketaatan Yesus. Engkau yang telah taat menderita di kayu salib untuk kami. Itulah yang memampukan kami untuk melayani Tuhan. Sehingga itu membuat kami bersukacita dan mensyukuri kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan, kalau kami melihat pujian dan penyembahan kami, jika itu belum sampai kepada iman kami, ampuni Tuhan. Kalau kami hanya memuji menyembah tetapi tidak sampai menguatkan iman kami, ampunilah kami Tuhan. Kiranya kami senantiasa mengingat bahwa ketaatan-Mu lah di kayu salib yang membuka kesempatan kepada kami untuk menjadi penyembah yang benar. Sehingga pujian penyembahan kami itu lahir dari hati yang mengenal Tuhan, yang memahami rencana Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan kami memperkuat iman kami, bukan hanya ekspresi emosi semata. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau melihat kepada diri kami. Apakah ada dalam hati kami Tuhan, hidup kami, yang membuat damai-Mu tersembunyi. Bahkan mungkin karena kami begitu egois dengan kepentingan-kepentingan kami, dengan pemikiran-pemikiran kami membunuh damai itu dalam hati kami. Karena kami menempatkan Engkau sesuai dengan pemikiran kami. Padahal seharusnya adalah kami mengikut Engkau Tuhan. Kami mengikut pada kehendak dan pikiran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Sehingga damai yang sejati itu kami dapat alami di dalam hidup kami. Karena ketaatan-Mu lah yang memampukan kami untuk mengalami semuanya itu. Sehingga hidup kami penuh dengan sukacita, iman yang kuat, serta damai yang sejati ada senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.